Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan FISIP Win Wali Songo, para mahasiswa yang saya sayangi dan banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka coaching KKL FISIP Win Wali Songo untuk tahun akademik 2019-2020. Ya. Beberapa hal yang penting untuk disampaikan dalam rangka coaching ini adalah yang pertama bahwa KKL kali ini kita laksanakan dalam kerangka masih dalam kondisi pandemi. Yang kedua, bahwa KKL sebagai sebuah kegiatan akademik tetap harus berjalan karena ini berkait dengan proses akademik yang harus Anda lalui. Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh fakultas berkait dengan pelaksanaan KKL adalah bahwa KKL kita bukan KKL yang seperti dilaksanakan sebelumnya, yang dilaksanakan bersama-sama menuju lembaga yang telah ditentukan. Karena kita masih dalam kerangka work from home, maka mahasiswa tetap harus melaksanakan KKL dari tempat kediaman masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa tujuan KKL adalah sebagai proses akademik yang dilaksanakan di luar kampus. Jadi Anda belajar kepada orang yang sudah mengimplementasikan ilmunya mengenai bagaimana lembaga yang dikelolanya dan bagaimana mereka melakukan pengelolaan itu dengan baik. Oleh karena itu, kami percayakan kepada Anda untuk menentukan siapa tokoh di wilayah tinggal Anda yang layak Anda ambil sebagai narasumber untuk dimintai ilmunya mengenai bagaimana mereka mengimplementasikan. Tentang proses nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan dan yang penting adalah bahwa Anda memiliki tekad bahwa proses akademik yang berupa KKL ini tetap harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, Ibu sebagai pimpinan fakultas mengharapkan Anda bisa memperoleh pelajaran yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya dari proses KKL ini, sehingga nantinya akan melengkapi profil Anda sebagai sarjana sosial dari FISIP Win Wali Songo. Nah, yang terakhir Ibu sampaikan, selamat melaksanakan KKL, sukses untuk Anda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia kegiatan KKL khusus FISIP Win Wali Songo tahun 2020. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan gambaran besar terkait dengan kegiatan KKL khusus untuk peserta KKL dan dosen pembimbing lapangan KKL. KKL merupakan kegiatan perkuliahan dalam bentuk pembelajaran langsung di lapangan. Bahwa program kegiatan KKL ini bagian dari salah satu agenda akademik yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa pada semester 7 pada semua program studi yang ada di FISIP Win Wali Songo Semarang. Kegiatan KKL ini dilaksanakan di desa dan wilayah kecamatan peserta KKL. Adapun materi dalam kegiatan KKL khusus ini meliputi pemerintah desa dalam menangani pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif ilmu politik dan sosiologi. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, seluruh rangkaian kegiatan KKL ditetapkan dalam model KKL khusus, bisa melalui wawancara, telekonferensi, atau diskusi.
Adapun materi dalam KKL khusus untuk prodi ilmu politik ada 5 poin. Pertama, kebijakan pemerintah desa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 selama masa pandemi. Yang kedua, pelayanan publik selama masa pandemi di tingkat desa. Yang ketiga, kebijakan alokasi penggunaan dana desa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Poin keempat, modal sosial dan partisipasi publik dalam penanganan pandemi COVID di desa. Poin yang kelima, ekonomi politik pengelolaan keuangan desa di masa pandemi COVID-19. Adapun materi dalam KKL khusus untuk program studi sosiologi ada 5 poin. Yang pertama, implementasi kebijakan pemerintah desa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua, program sosial penanganan COVID-19 berbasis kearifan lokal masing-masing desa. Poin yang ketiga, bentuk solidaritas sosial masyarakat di masa pandemi. Yang keempat, sistem sosial budaya desa. Yang kelima, modal sosial desa dalam menyikapi masa pandemi COVID-19. Nah, itu ada 2 gambaran besar untuk program studi ilmu politik dan ilmu sosiologi dalam pelaksanaan KKL khusus tahun 2020 ini. Nah, kemudian prosedur KKL khusus 2020 bahwa waktu pelaksanaannya dan tempatnya itu berada di desa masing-masing mahasiswa yang mengikuti KKL khusus. Sedangkan waktunya kami menjadwalkan kurang lebih sekitar tanggal 18 sampai 19 bulan Juli 2020. Nah, kami juga kemudian memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan dalam proses kegiatan KKL khusus 2020 ini. Ada 5 kegiatan yang harus dilewati oleh peserta KKL khusus 2020. Yang pertama, penentuan lokasi dan narasumber KKL khusus, bahwa mahasiswa itu mengajukan tempat KKL khusus secara online kepada panitia KKL dengan mempertimbangkan aspek relevansi tujuan fokus studinya. Bahwa program KKL khusus dalam situasi COVID-19 dilaksanakan bersama dengan kegiatan PPL. Adapun KKL khusus bisa dilaksanakan melalui beberapa pilihan. Yang pertama, melakukan wawancara langsung dengan tokoh, pakar, ahli narasumber yang tinggal di daerah mahasiswa, tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, KKL khusus bisa dilaksanakan melalui telekonferensi dengan pakar, tokoh, narasumber yang ada di desa masing-masing peserta KKL khusus. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan forum group discussion atau FGD dengan narasumber pakar ahli baik secara online maupun secara offline. Nah, adapun tempat tujuan dan atau narasumber KKL khusus dapat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari ketua jurusan. Kemudian mahasiswa mengajukan minimal 2 narasumber pakar atau tokoh kepada panitia. Kemudian prosedur yang kedua, penentuan kisi-kisi wawancara, tema telekonferensi atau tema diskusinya. Silakan mahasiswa mengajukan kisi-kisi wawancara, tema telekonferensi, tema diskusi KKL khusus kepada dosen pembimbing lapangan masing-masing. Yang kedua, mahasiswa menyusun kisi-kisi wawancara, telekonferensi, FGD, dan menyerahkan kepada dosen pembimbing lapangan. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh semua peserta KKL khusus 2020 yaitu melakukan observasi. Nah, observasi ini dilakukan untuk memastikan
bahwa narasumber yang memiliki latar keilmuan itu relevan dengan tujuan KKL khusus. Bahwa observasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa kisi-kisi wawancara, tema telekonferensi, diskusi antara mahasiswa dengan narasumber itu bisa ada korelasinya. Nah, kemudian kriteria narasumber yang harus diperhatikan oleh para peserta KKL itu meliputi bahwa narasumber itu memiliki keahlian dalam bidang yang dibutuhkan dalam KKL khusus. Bahwa narasumber juga bersedia untuk diwawancarai atau dijadikan narasumber. Yang ketiga, tentu karena ini KKL khusus, kriteria narasumber itu harus berdomisili di wilayah di mana mahasiswa itu tinggal di desanya masing-masing dan dapat diwawancari secara online. Kegiatan yang keempat yaitu pelaksanaan KKL khusus. Bahwa KKL khusus ini dilaksanakan di sela-sela program kegiatan PPL. Ya. Tentu KKL khusus ini tidak mengganggu program PPL yang sudah dijadwalkan dan pembagian waktu di antara peserta PPL. Nah, dalam KKL khusus ini, para mahasiswa melakukan wawancara, lalu kegiatan telekonferensi, kegiatan diskusi dengan para narasumber yang telah disetujui oleh panitia. Nah, karena di masa pandemi COVID-19 ini, kemudian panitia berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan KKL khusus ini dengan metode wawancara, diskusi, tanya jawab. Mahasiswa juga harus mencatat dan merekam semua proses kegiatan telekonferensi, diskusi, atau wawancara yang telah dilakukan kepada para narasumber yang ada di desa masing-masing. Nah, kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta KKL khusus selama 2 hari tersebut itu yang terakhir pembuatan laporan. Nah, laporan dibuat secara mandiri oleh masing-masing mahasiswa peserta KKL khusus. Bahwa laporan berisi uraian hasil wawancara, telekonferensi, FGD yang disertai dengan dokumen pendamping seperti makalah, PowerPoint, audio, atau video. Laporan KKL khusus setidaknya menggunakan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal ya, harus ada halaman judulnya, lembar pengesahan pembimbing, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Yang kedua, bagian inti ada 4 bab. Bab 1 berisi terkait dengan pendahuluan meliputi latar belakang, pengertian KKL khusus, tahapan pelaksanaan KKL khusus. Bab 2 mendeskripsikan objek KKL khusus. Bab 3 mendeskripsikan dan menganalisis terhadap seluruh data hasil wawancara telekonferensi FGD hasil dari secara online. Bab keempat, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bagian terakhir atau bagian akhir dalam laporan kegiatan KKL khusus tak lupa yaitu terkait dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, perlu diketahui juga oleh peserta KKL khusus bahwa laporan KKL khusus harus ditulis antara 20 hingga 40 halaman. Ini belum termasuk bagian awal. Ya, ditulis dengan spasi 1,5 dalam bentuk Microsoft Word. Ya, bahwa laporan KKL khusus setelah selesai harus segera diserahkan kepada masing-masing dosen pembimbing lapangan paling lambat 2 minggu terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan KKL khusus. Bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu
Bagaimana tugas dosen pembimbing lapangan KKL khusus? Ini harus jadi perhatian kita semua, bahwa semua dosen terkecuali panitia KKL itu ditunjuk langsung oleh pimpinan fakultas bersama dengan panitia. Nah, adapun tugas-tugasnya untuk dosen pembimbing lapangan KKL khusus, yang pertama, bahwa DPL membantu mahasiswa dalam penyusunan kisi-kisi wawancara telekonferensi FGD. Yang kedua, dosen pembimbing lapangan membantu mahasiswa dalam melaksanakan wawancara telekonferensi FGD melalui saran, masukan, atau koreksi. Yang ketiga, tugas DPL membantu mahasiswa dalam proses penulisan laporan hasil KKL khusus melalui masukan, saran, dan koreksi. Yang terakhir, tentu tugas DPL juga harus memberi penilaian terhadap pelaksanaan KKL khusus mahasiswa yang dibimbing dan segera menyerahkan nilai tersebut kepada panitia. Itu serangkaian kegiatan yang harus diikuti, yang harus dilaksanakan oleh semua peserta KKL khusus FISIP UI Wali Songo 2020.